Saudara-saudara, kita akan mengetahui, mempelajari riwayat orang kudus hari ini, yaitu Santo Hendrik II, seorang pengaku iman. Hendrik lahir di Bavaria 6 Mei 1972. Pangeran Bavaria ini dijuluki dengan nama yang ganjil, Hendrik der Zander, artinya Hendrikus sang jagoan. Juluk ini tepat sesuai dengan tabiatnya yang suka bertarung dan tidak henti-hentinya berperang. Seluruh waktunya tersita di medan pertempuran dan tiada waktu baginya untuk mendidik putranya yang bernama sama dengan dia, yaitu Hendrik. Meskipun demikian, ia tidak menghendaki pendidikan anaknya terlantar sama sekali. Ia mempercayakan anaknya kepada para biarawan untuk dididik. Suatu ketika, dalam suatu penglihatan ajaib, Hendrik II ditemui oleh gurunya, Santo Wolfgang. Santo Wolfgang menunjukkan kepadanya kata sesudah 6. Penglihatan ini membuatnya terus bersiaga karena ia mengira bahwa setelah 6 tahun ia akan mati. Setelah kurun waktu 6 tahun itu, ia terus berjaga-jaga dan berdoa. Pada akhir tahun ke-6, ia baru mengerti arti penglihatan itu. Ia dipilih menjadi raja Jerman, menggantikan ayahnya. Karena telah terbiasa dengan cara hidup yang selalu siaga penuh dan selalu dekat dengan Tuhan, ketika ia naik takhta, ia bertekad memerintah demi kemuliaan nama Tuhan. Sasaran utama pemerintahnya ialah ketertiban dalam seluruh kerajaan dan pembaruan gereja. Sepeninggal pamannya, Otto III pada tahun 1002, ia dipilih menjadi kaisar. Namun, ia terlebih dahulu terus berperang selama 12 tahun sebelum menduduki jabatan kekaisaran. Ia menyerang Italia untuk menjatuhkan Arduin dan Ivrea dan dinobatkan menjadi Raja Lombardia pada tahun 1004. Ia menghalau suku-suku bangsa Slavia yang menyerang wilayahnya. Kemudian ia membebaskan Bohemia dari kekuasaan Boleslav I dari Polandia dan menyatukan daerah Bohemia, Moravia, dan Burgundia ke dalam wilayah kekuasaannya. Ia menyerahkan kembali Hungaria kepada gereja. Kemudian ia mengusir Paus tandingan Gregorius dan membalikkan Paus Benedictus VIII ke takhta kepausan. Akhirnya pada 1414 ia dinobatkan menjadi kaisar di gereja Santo Petrus Roma. Ia mendirikan takhta Bamberg dan bersama istrinya Kunigunde berusaha membarui kehidupan gereja, mengikuti aturan biara Cluny. Ia menyumbangkan banyak harta kekayaannya untuk mendirikan gereja-gereja dan biara. Hendrik sangat disegani dan dianggap sebagai kaisar yang adil dan murah hati. Di antara bangunan yang didirikan, Katedral Bamberg adalah yang paling indah. Ia meninggal dunia di Grona, dekat Göttingen pada 13 Juni 1024. Jenazahnya dikuburkan dalam Katedral Bamberg berdampingan dengan Santa Kunigunde, istrinya. Hendrik dinyatakan gereja sebagai santo pada 1146 oleh Paus Eugenius III. Oke, sekian dan terima kasih.